Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Harus selalu semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1 muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam KD 3.1. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Cara perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Hari ini kita akan membahas secara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dulu. Secara generatif itu adalah perkembangbiakan melalui perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan butik. Sedangkan secara vegetatif itu perkembangbiakan tanpa perkawinan antara benang sari dan butik. Jadi bedanya itu, generatif itu melalui perkawinan, sedangkan vegetatif itu tanpa perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, adanya perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan butik. Yang kedua, memiliki biji. Ini dua ciri perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bunga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada namanya bunga lengkap. Bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki seluruh bagian bunga. Sedangkan yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki seluruh bagian bunga. Jadi kalau lengkap itu ada seluruh bagian bunga. Kalau tidak lengkap berarti ada bagian yang tidak dipunyai oleh bunga tersebut. Apa saja bagian-bagian bunga? Ada yang sudah tahu? Kalau belum, kita bahas bersama-sama. Bagian-bagian bunga. Ini contoh gambar bunganya ya. Kita bahas satu persatu bagian-bagian bunganya. Yang pertama, ini yang di sini ini adalah tangkai. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyangga bunga. Yang kedua ada dasar bunga. Berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian bunga di bagian-bagian bunga ini. Yang ketiga ada kelopak. Yang hijau ini sama. Fungsinya untuk melindungi bunga saat masih kuncup atau mekar. Yang keempat ada mahkota. Fungsinya sebagai menarik perhatian serangga. Jadi mahkota ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar serangga ada yang menghinggap di sini. Kemudian yang ini adalah tangkai butik. Fungsinya untuk menyangga butik. Sedangkan yang ini, yang di atas ini, yang di atas tangkai ini adalah butik. Fungsinya sebagai sel kelamin betina. Kemudian yang kuning ini adalah benang sari. Berfungsi sebagai sel kelamin jantan. Dan juga di dalam benang sari ini terdapat yang namanya serbuk sari. Jadi serbuk sari ini dapat terbawa oleh angin atau serangga, semisal kupu-kupu atau lebah, dan mereka bisa jatuh. Serbuknya itu bisa jatuh di atas kepala butik ini. Peristiwa itu dinamakan atau sering disebut dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya benang sari ke kepala butik. Kemudian setelah benang sari itu jatuh di kepala butik, setelah itu terjadi penyerbukan, mereka akan menuju ke bagian bawah ini atau bagian tengah ini yang sering disebut adalah bakal buah atau biji. Ini adalah tempat terjadinya perkawinan antara butik dan benang sari. Ya, jadi tempat perkawinan antara butik dan benang sari itu ada di sini. Bakal buah di sini tempat
tempatnya. Selanjutnya penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik tadi. Jadi serbuk di dalam benang sari itu ada serbuk sari yang bisa terbawa oleh angin atau serangga dan jatuh di atas kepala putik, itu adalah peristiwa penyerbukan. Penyerbukan juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada yang berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang kedua, penyerbukan berdasarkan perantaranya. Apa bedanya? Bedanya kita bahas sama-sama. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Jadi ini tadi serbuk sari jatuh ke kepala putik di bunganya ini sendiri, adalah penyerbukan sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Jadi serbuk sari di sini jatuh ke kepala putik yang bunga di sebelahnya, tapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Jadi berbeda pohon, tapi pohonnya itu masih satu jenis. Misal pohon mawar, bunga mawar, masih satu jenis. Kemudian yang terakhir, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Nih, jadi penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari itu ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Lanjutkan, penyerbukan berdasarkan perantaranya. Bedakan jadi 4, yaitu penyerbukan dengan perantara angin atau anemogami. Yang kedua, penyerbukan dengan perantara hewan, zoidiogami. Dengan perantara manusia, antropogami. Dan yang terakhir dengan perantara air atau hidrogami. Ciri-ciri penyerbukan dibantu oleh hewan. Yang pertama, warna mahkota bunga mencolok dan besar. Yang kedua, bunga berbau khas. Yang ketiga, bunga memiliki kelenjar madu. Yang keempat, serbuk sari bunga lengket. Yang kelima, kepala putih agak tersembunyi. Ini contoh penyerbukan dengan perantara hewan. Sedangkan penyerbukan yang dibantu oleh angin atau dengan perantara angin, cirinya yang pertama, mahkota bunga berukuran kecil dan tidak berwarna mencolok. Yang kedua, serbuk sari kering, ringan dan banyak. Yang ketiga, tidak berbau dan tidak berkelenjar madu. Yang keempat, kepala putik terjulur keluar. Ini yang dibantu oleh atau perantara oleh angin. Nah, anak-anak, itu tadi materi ilmu pengetahuan alam mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semoga video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan harus terus semangat dalam belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.